OK，同学们都能听清楚我的声音吗？Suara saya bisa kedengaran jelas ya？好，大家下午好，大家都过得好吗？Apa kabar teman-teman semua？今天大家都用餐了吗？大家可以在评论区和我交流。Teman-teman boleh berinteraksi kepada saya lewat kolom chat ya, sambil saya share dulu bahan kita pada hari ini. Oke, 我看一下今天有谁呢? Oke ya, saya lihat dulu ya teman-teman. Hari ini yang sudah hadir ya ada Ibu Lina, Laoshi Nin hao Ibu. Terus ada Pak Johannes ya. Oke, Pak Johannes kayaknya beberapa sesi belum kelihatan ya. Hmm, Kalau ada chat biasanya saya inget gitu ya. Oke, terus ada Pak Amin ya jelas ya. Ada ini SP Online mungkin lupa diganti nama ya, jelas ya. Oke, baik. Terus ada VV, jelas Laoshi, tapi saya masih di luar, nggak apa-apa ya, sambil ikutin. Nanti juga ada rekamannya. Ibu Lina show 清楚 ya, ketikan pininnya udah bener Bu ya. 谢谢您，很棒。sudah tepat ejaannya. Lanjut ada Bu Vivi, 晚上好，老师，今天是冬至，冬至快乐。谢谢 Bu Vivi，也祝您和一家人冬至快乐。对啊，我还得祝大家冬至快乐呢。Ya, jadi hari ini adalah kalau kita sebut ya, 冬至快乐 itu Mandarinnya, tapi biasanya teman-teman bilangnya sebutnya hari onde gitu ya. Dan terus ada kepercayaan kalau kita makan onde hari ini sudah bertambah satu usianya gitu ya. Oke, nanti saya tulisin ya teman-teman ya. Oke ya. Terus ada Ibu Lina, 晚上好老师、班长和同学们。好，谢谢您Ibu. Ketikannya juga sudah benar. Terus ada Yunita juga ya. 下午好，老师，我祝大家冬至节快乐，也祝老师和所有的母亲节快乐，祝您们都健康平安。谢谢 Yunita ya. 谢谢您的祝福. Terima kasih buat doanya. Kita ada PR ya halaman 25 ya. 好的，谢谢 Pak Johannes yang sudah bantu ingetin. Oke. Oh, kita ada tugas untuk mentranslate kalimat ya. Baik. 再来是把阿季，晚上好，老师，晚上好吧。 terus ada Pak Amin 用餐了是吧？是的Bu Ita，老师下午好，下午好Bu Ita ada Pak Stephen Lim，老师你好，你好Pak。ada Ibu Chunrong, 老师晚上好，冬至快乐. Ya, ketikannya juga sudah benar menggunakan karakter tradisional ya. Teman-teman kalau mau lihat eh, ketikan boleh dibuka aja chatnya ya. Kemudian ada Bu Lena, 老师下午好，下午好 Ibu. Terus ada Bu Elena juga ya, 下午好. Oke, ketikannya udah benar semua ya. Jadi hari ini pas banget ya kita hari onde kalau teman-teman mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia atau kalau bahasa Mandarin kita bilangnya 冬至快乐 ya, namanya 冬至. Jadi biasanya di hari ini sesuai tradisi biasanya kita akan makan onde. Terus banyak juga orang yang bilang ya kalau hari ini kita makan onde berarti udah bertambah satu tahun. Tapi benar ya teman-teman di Cungguo hari ini adalah salah satu festival yang mereka itu menyebutnya dengan Xiao Nian. Jadi Guo Xiao Nian, Xiao itu kecil, Nian tahun. Jadi mereka memang sebenarnya udah anggapan merayakan satu tahun atau pembukaan tahun yang baru ya. Nanti yang benar-benar tahun barunya adalah di Imlek. Nah, di sini mereka sebutnya dengan Guo Xiaonian gitu ya. Di mana kita sebut dengan Dongzhi. Dongzhi ini sebenarnya nama apa posisi matahari kalau kita bilang ya. Jadi karena posisi matahari di hari ini dan mulai ke depannya itu di mana
kalau di China ya, kalau di sini mungkin kita nggak berasa. Nah, kalau di China atau negara empat musim, itu dari hari ini sampai seterusnya gitu ya, sampai dia balik lagi ke satu posisi, di mana siang harinya itu akan lebih panjang daripada malam hari. Kayak gitu ya. Jadi orang China menganggap bahwa oh siangnya lebih panjang daripada malam hari ya pertanda mau pergantian tahun seperti itu. Mereka ada perhitungan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya, Tongzhi itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya nama posisi si matahari. Nah, kemudian orang-orang merayakan ini juga sebagai semacam akhir tahun dan ada tradisi makan onde gitu ya. So, mereka saling mengucapkan gitu ya. Jadi mereka saling mengucapkan 冬至快乐. Seperti yang teman-teman tadi dengar di permulaan ada beberapa teman kita yang sudah ucapin ya 冬至快乐. Jadi kalau ucapan teman-teman berasa nggak kalau ucapan kayak happy birthday terus suatu perayaan biasanya kita akan tambahin 快乐 di belakangnya. Jadi 冬至快乐 ini adalah eh, hari onde ya, kita sebut bahasa Indonesia hari onde. Jadi teman-teman sudah pada makan onde-onde hari ini, hari onde aja ya. Jadi 大家都吃汤圆了吗？onde 圆都吃了吗？汤圆 itu adalah onde ya. Nah, 大家都吃汤圆了吗? Jadi makan onde itu semua berdoa gitu ya. Semoga kita selalu bisa berkumpul bersama-sama. Makanya ada yuan, yuan itu bulat ya. Tang itu sup. Nah, tangyuan jadinya onde. Ya, semoga makan melambangkan doanya kita semua satu keluarga sehat, selalu bisa berkumpul bersama-sama ya. 所以祝大家冬至快乐。阖家平安，身体健康, 然后幸福美满 ya. Semua doa-doa yang bagus ya. Semoga keluarga selalu sehat dan kita selalu bisa berkumpul bersama keluarga ya. Oke, terus hari ini bertepatan juga ya. Tadi ada yang ucapin juga 母亲节快乐 ya hari ibu di Indonesia. Benar ya, tanggal 22 Desember. Nah, 我们可以说hari ibu itu adalah 母亲节. Nah, kalau mau ngucapin ke orangnya, maka teman-teman perlu tambahin 母亲节快乐 ya. Kita pernah belajar mucin ya, kayaknya ya di kosakata, benar nggak? Jie itu festival, ya, 母亲节快乐. Jadi ini artinya selamat hari ibu. Ya, kalau tadi selamat hari onde. 亲节快乐！所以今天也刚好是母亲节，那我祝所有母亲呀，所有参加今天的课呀，yang ibu-ibu gitu ya，母亲节快乐！祝大家身体健康，永远幸福ya. Semoga teman-teman di sini yang ibu gitu ya terutama saya ucapin selamat hari ibu, semoga sehat selalu, selalu berbahagia ya. Oke, teman-teman kalau mau catat boleh ya, silakan ya. Em, suara saya kecil, sorry ya, baru kebaca ya Bu Lina. Sekarang gimana sih suara saya? Oke ya, sambil device-nya mungkin coba di-set juga. Di sini sih saya settingan seperti biasa, tidak pernah berubah. Atau mungkin tadi sinyal ya, sambil saya lanjut dulu ya, bacain chat yang berikutnya. Ada Pak Steven ya, Sisi Lausur pernah kasih tahu kisah ronde. Oh, namanya ronde ya, onde ya, sama ya, betul. Dulu kita pernah bahas ya Pak ya. Terus ada Ibu Jiang Sung yang makan Lausur, oh, 吃汤圆, 对, makan. 所以ini tadi 汤圆 kan onde ya. 我们可以说吃 makan, 吃汤圆. Tradisinya masih banyak sekali ya, yang hari ini pasti makan onde.
Oke ya, terus ada Bu Lucia juga, ada Bu Elena ya, 吃了,我吃了, 老师. Oke, baik. Eh, gimana caranya bicara lembut? Maksudnya gimana? Bicara lembut. Eh, seperti apa ya? Ini ST Online tidak di rename, jadi saya nggak bisa sebut namanya. Mohon maaf. Kalau bisa di rename ya, jadi saya bisa sebut nama ya supaya lebih sopan. Eh, pertanyaannya langsung gimana caranya bicara lembut dalam konteks seperti apa ya? Oke, baik, saya lanjut ya. Nanti kalau misalnya mau direspon boleh dilanjutkan di bawah. 一部春蓉有吃还是自己做的呢? Oh, Ibu Chunrong bikin sendiri ya. Saya sama, saya bikin sendiri juga ya. Kemudian ada Xiaoming, 今天我 itu terbalik ya. Jadi 今天我吃了2次汤圆. Jadi kalau benda, kemarin kayaknya ada, kita belajar frekuensi ya. Jadi verb dulu, baru frekuensinya, baru bendanya. Coba dibuka lagi ya formatnya ya. Nah, kalau yang kamu ketik, ini terbalik. Jadi harusnya 今天我吃了2次汤圆. Ya,吃 dulu, terus 2次, baru 汤圆 ya. Kebalik. Sedikit saja, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dikoreksi lagi. Kemudian, Pak Johannes bilang, di salah satu web bahasa Hokkien hari onde tangcui. Ya, benar. Tongzhi. Tongzhi itu adalah bahasa Mandarinnya. Kemudian kalau misalnya apa yang tadi Pak Johannes bahas tentang bahasa Hokkien, ya ngomongnya tangcui. Ya, tangcui itu tongzhi. Ya, tapi tangcui itu bahasa Hokkien. Kalau kita ngomong bahasa Mandarinnya adalah tongzhi. Eh, oke ya, sudah besar ya suaranya ya. Oke, baik. Nanti device-nya coba di-set ya, Bu ya, kalau masih kecil ya. Kalau yang lain gimana suara saya? Apakah memang sinyal atau gimana ya? Oke, terus berikutnya Yunita menuliskan 老师，我的中国人朋友说，在冬至时我们不吃汤圆，我们喝羊肉汤。他住在四川成都. Oh, kata Yunita, teman China-nya itu yang tinggal di Sichuan, Chengdu. Mereka itu pas Tungzhi nggak makan tangyuan, tapi minumnya yang tang, sup daging kambing. Kalau ini mungkin karena mereka dingin banget ya. Jadi minum sup daging kambing itu kan untuk menghangatkan tubuh. Kalau yang apa Tangyuan mungkin daerah selatan kali ya. karena 中国真的是太大了。因为中国真的是太大了，所以有些地方的那个习俗不太一样。Jadi karena China itu benar-benar gede banget ya, jadi tradisi tiap daerah itu bisa jadi berbeda, betul ya. Jadi kalau teman-teman mengenal banyak orang China dari berbagai daerah, mungkin bisa jadi mereka bilang, oh ya, 我们不吃汤圆 gitu ya. Kita nggak makan onde tapi minum yang lain seperti yang Yunita berbagi ya. Oke. Baik, ada Ibu Regita. Oh, 我是 Regita. Maksudnya, 老师 cara ngajarnya lembut. Oh, gimana caranya ya? Oh, bawaan saya ya, Bu. Jadi bukan dibikin-bikin. Enggak, memang bawaan saya ngomongnya begitu. Kalau Ibu ketemu saya juga saya ngomongnya begitu. Ngomong hal yang lain nggak cuma ngajar juga saya ngomongnya begitu. Memang bawaannya begitu, Bu, ya. Lembut ya. Banyak yang ngomong begitu ya. Kadang-kadang saya apa bertanya lembutnya kayak gimana ya? Lembut selembut sutra atau seperti apa? Enggak ya. Bercanda aja teman-teman. Ya memang bawaannya ngomongnya begitu. Oh ya, Ibu Regita guru juga ya. Kalau katanya semoga saya bisa loh. Em, menurut saya sih ini ya sedikit apa eh, ini pandangan saya sih ya. Tapi kalau cocok silakan. eh, jadi diri sendiri aja, nggak apa-apa. Karena setiap orang itu punya karakteristik yang menurut saya spesial. Jadi nggak mesti harus kayak saya gitu ya supaya oke. Belum tentu. Jadi maksud saya kalau bisa sesuai teman-teman. Jadi karakter teman-teman jadi diri yang versi yang terbaik itu menurut saya sudah oke gitu ya. Jadi supaya apa namanya mm, tidak usah harus seperti orang lain. Kalau menurut saya pribadi ya. Ah, jadi setiap orang itu dia memang ada
apa ya, karakteristik yang khas yang menurut saya juga belum tentu bisa karena memang spesial gitu ya. Nah, itu yang perlu ditonjolin, digali supaya dia lebih bersinar gitu ya. Itu sih. Oke ya, itu dari saya. Kita akan lanjut ke bahannya. Oke, ada Bu Regita. Bukan guru, tapi cara saya ngomong katanya sering galak. Oh iya ya. Nanti kalau Ibu ke bagian itu ya, nanti Ibu bisa tanyain galaknya itu seperti apa. Coba tanyakan Bu. Terus orang-orangnya ini mewakili angka yang besar atau cuma beberapa orang. Ya, itu sedikit saran dari saya. Eh, Nanti deh kalau misalnya ada kesempatan ya, ada kelas yang seperti itu, nanti mungkin saya boleh berbagi. Tapi tidak di sini ya, nanti out of topic. Ya, tapi seperti itu, Bu. Kadang-kadang Ibu perlu lihat juga mereka tuh konteksnya seperti apa, galaknya seperti apa. Itu yang perlu dicari tahu, karena persepsi orang berbeda-beda. Persepsi A tentang galak sama persepsi B tentang galak itu bisa berbeda, Bu. Karena semua adalah persepsi. Nah, itu yang Ibu perlu cari tahu kalau Ibu mau, misalnya, oh ya saya pengen memperbaiki gitu ya. Itu sedikit saran dari saya, Bu. Baik, kita lanjut ya ke bahan kita. Nanti semoga kita ada kesempatan kita boleh bahas yang seperti itu. Menurut saya sih itu ya, yang tadi ya beberapa sudut pandang saya yang kalau cocok silakan ya. Dan kalau pengen bahas yang lebih lanjut nanti ya, semoga kita berkesempatan. Saya juga berjodoh baik dengan teman-teman semua. Ada Kalista. Ini kayaknya masih muda harusnya ya, jadi saya nggak panggil ibu ya. Kalista, saya juga suka sama Laushu, sangat lembut, lembut ya. Baik, iya ya, ini nggak cuma teman-teman sih, teman kantor saya juga semua ngomongnya begitu. Jadi memang bawaan saya. Ya, eh, oke baik ya. Saya terima, terus sisi aja ya, terima kasih semuanya ya. Oke, baik kita lanjut ke bahan kita ya. Nanti kita kalau ada kesempatan lain kita bahas. 来，我们看一下tadi kata Pak Johannes ada PR halaman 25 ya. Ya, kemarin saya ada sempat apa kasih kosakata-kosakata yang mungkin teman-teman belum tahu gitu ya dari kalimat. Terus saya sempat tuliskan, ini masih belum dihapus. Silakan bagi teman-teman yang mungkin belum ikut di sesi sebelumnya, silakan di screenshot Bu. Nah, terus saya akan undang volunteer, kita akan menjawab latihan kita yang 3 soal ya. Kalau di latihan yang kali ini, kita akan eh, melukiskan posisi suatu eh, tempat atau suatu benda gitu ya. Nah, teman-teman ada 3 format yang teman-teman bisa pakai. Ada pakai yo, ada pakai shi, ada pakai zai. Jadi bebas teman-teman mau pakai, oh saya kayaknya lebih familiar pakai yang zai. Nah silakan ya, tidak masalah. Atau pakai shi, atau pakai you ya. You itu artinya ada, shi adalah gitu ya, atau zai di ya, keterangan eh, tempat, preposisi untuk keterangan tempat. Baik, saya boleh undang volunteer sambil kita akan jawab 3 soal pertanyaan dari latihan untuk membuat kalimat. Ibu Deborah ada tulisin kalimat ya, 我吃了汤圆在早操里. Maksudnya ibu makan ondenya pada saat senam pagi, begitukah? Oke ya, saya minta artinya karena kalimatnya formatnya agak sedikit belum tepat ya. Jadi teman apa ibu boleh kasih saya apa artinya, saya bantu koreksi ya Bu ya. Ada Pak Steven, 老师很耐心. Oh, 老师很, perlu ada 很. 很 itu sangat, 耐心 di sini dia adjektif. Jadi perlu ada 很. 老师耐心 itu dia agak gantung, Pak ya. Kalau misalnya Bapak mau bilang, oh, 老师 sangat sabar. Nah, kalau gitu perlu ada 很 ya. Itu saja feedback dari saya untuk koreksi kalimatnya ya. Sambil kita akan bahas latihan kita. Ada 3 kalimat ya. Oh, ada Ibu Chunrong yang sudah tunjuk tangan ya. Sambil teman-teman lihat kalimat, kita akan jawab kalimat pertama ya. Ibu Chunrong saya unmute ya.
老师，晚上好。Masya Allah, Ibu. Silakan Bu, yang kalimat pertama. Supermarket berada di tengah-tengah bank dan hotel. 超市，Mm-mm. 超市是在银行和酒店中间。Oke, 很好. 等一下 ah, Ibu. 嗯 Saya tulisin kalimat Ibu ya. Jadi, mau shi atau zai, salah satu saja Bu pakainya. Tidak usah dua-duanya ya. 嗯，Jadi Ibu mau pakai yang apa? 超市. 在超 Oke, 市在银行和 oke, 酒店之间，或者是中间。oke. Tengah. 中间. 间 Sebentar ya Bu. 超市在银行和酒店店，中间。很好，谢谢您，Ibu Chunrung. Boleh sekali lagi dibacakan? 超市在银行和酒 Mm-mm. 店中间。超市在银行和酒店中间。好的，谢谢您，Ibu Chunrung. 很好，很棒。再见谢谢，Ibu。你，再见。不客气，saya mute kembali ya. Jadi, 超市在银行和酒店中间。中间 artinya tengah. Kalau tadi 之间 itu di antara ya. Jadi makanya saya bilang, oh bukan. Tengah. Tengah itu adalah 中间. Kemarin juga kita ada kasih kosakata ya. Silakan bagi teman-teman yang mau screenshot sebelum saya lanjut ke kalimat kedua ya. 所以超市在银行和酒店中间。 Oke, kita lanjut kalimat kedua ya. Pak Johannes sudah bantu saya tulis kalimatnya ya, jadi saya nggak usah bolak-balik. Sisinin, Pak Johannes. Di depan hotel ini ada restoran Western food. Oke, saya lihat ya, ada partisipan berikutnya. Baik, sebentar ya, sebelum saya lanjut ke yang kedua, ada teman-teman yang bikin eh, soal, sorry, bikin jawaban. Saya bacakan dulu ya. 超市在银行和酒店中间. Oke, Ibu Elena sudah benar ya. Ibu Elena mengetikkannya dalam huruf Mandarin itu sudah benar. Ada nggak yang pakai begini? 银行和酒店的中间. Ada? Ada yang pakai te? Kalau ada yang pakai te itu juga benar ya. Karena saya lihat em, belum ada kalimat seperti itu. Tapi kalau yang belum menanyakan, misalnya, lalu saya pakai te, boleh nggak? Boleh. jadi 超市在银行和酒店的中间 juga boleh ya. Oke, ada Ibu Susanti. 超市在银行跟饭店的饭店中间. Oh, 饭店 boleh ya, hotel. Oh, Ibu pakai 跟 boleh. Cuman kalau posisi ya Bu ya, Bu Susanti ya. Kalau posisi baiknya biasanya pakai he. Karena kan dia ada satu arti yang ikut. Jadi supaya nggak ambigu. Tapi benar kok Bu. Cuman kebanyakan atau umumnya kalau misal posisi gitu ya, apa dan apa biasanya bilangnya he gitu ya. Oke, jadi kalimat Ibu juga masih boleh ya. 超市在银行跟饭店中间. Jadi kennya seolah kayak ikut, padahal sebenarnya itu artinya dan. Nah, kalau bisa pakai dan he, itu akan lebih langsung to the point jelas ya. Oke, itu saja dari teman-teman yang mungkin latihan bikin kalimat di rumah. Eh, oke, ada Bu Fitri ya, baru muncul. 超市在中间的对面喝酒. Oh, enggak Bu, enggak bisa Bu Fitri ya. Jadi formatnya cuman ini atau ada penambahan ya, selain itu nggak bisa tukar-tukar cungcinya di depan, nggak bisa, 不可以 ya. Tetap harus seperti ini formatnya ya. 超市在银行和酒店中间. Ini saja ya. Kalau tadi kan karena pergantian kosakata yang sinonim itu boleh atau ada yang mungkin tambahin te sebelum ke Chungjian. Selain itu nggak bisa ya, Bu Fitri ya. Jadi memang translatean bahasa Mandarin sama posisi di bahasa Indonesia akan berbeda ya. Jadi tidak ditranslate satu persatu. Oke, semoga kejawab ya Bu Fitri ya. Saya lanjut lagi. Hmm, ada Ibu Elena. Oh, kalimat
kedua kali ya. Oke, kalimat kedua nanti saya baca ya. Oke, ini masih yang pertama ada Bu Lena. 超市在银行. Oh, 银行 apa namanya Bu? Kebalik spellingannya. 银行 YINHANG ya. Yang G-nya ada di HANG-nya. 银行和旅馆的中间. 旅馆 boleh Bu, cuman hotel ini 酒店 hotel besar ya. Kalau 旅馆 itu kayak losmen, hotel kecil, losmen ya. Terus spellingannya ya Bu Lena ya. 中间 pakai J. 中 kan ZHONG. 间 pakai JIAN, bukan Q ya. 旅馆 ini losmen, lebih kecil dari 酒店 ya. Oh, boleh kalau Pak Zon ya. Pak Zon tuh apa? Dia ngomong 银行和酒店的中间是超市. Nah, kalau formatnya Pak Zon, oke. Kalau ini format yang satu lagi, tapi boleh. Nah, cuman kalau punya Pak Zon perlu banget harus pakai te. Ya, kalau itu di depan harus kudu. Ya, jadi Pak Zon boleh tambahkan 银行和酒店的 ini harus ada 的中间是 adalah 超市 boleh. Jadi dia balikin gitu ya frasenya ini terus satu frase ini. Nah, ini yang di depankan, di belakang dia tarik ke depan boleh. Ini contoh kalimat dari Pak Zon boleh ya. 银行和酒店的中间, tapi dia perlu te, Pak. Ini kudu, harus nggak boleh nggak ya. 是超市. Kalau nggak kalimatnya ada yang kurang soalnya ya. Jadi 银行和酒店的中间是超市 akan lebih jelas kalimatnya ya. Oke, itu kalimat yang masuk dari teman-teman ya. Semoga bisa menambah format kalimat perbendaharaan untuk teman-teman semua. Baik, kita lanjut lagi kalimat kedua. Saya minta volunteer berikutnya adalah tadi ada Ibu Lina ya. Ibu Lina, saya unmute ya. Nin hao Ibu. 您好，老师，晚 Oke. 上好。 Wansheng hao Ibu. Silakan untuk kalimat kedua. 在这酒店的对面有西餐厅。在酒店, sebentar, saya lagi lihat. Oh, hotel ya, betul. Berarti boleh saya tulis, Ibu boleh baca sekali lagi? 在这酒店的对面。 Oh, di depan hotel ini ya. 在这酒店的对面是吧？对，是 depan, 对面 tuh seberang. 见面。 Ya, 前面, 对。前面, oke, terus 在这酒店的前面有西餐厅。 oh 有, Ibu pakai 有 ya. 有西餐厅, oke. 好, boleh sekali lagi, Bu? 在这酒店的在这这酒酒店店的的，前面嗯嗯。有西餐厅。 Oke, 好，谢谢您Ibu Lina. Sudah tepat 谢 ya, 谢老师，谢谢. 不客气, 再见. Saya mute kembali 再 ya, Bu. 见。 Oke, kita lanjut ya. 超市, betul. 超市, nya ada 4, 对不起. Ya, tadi kecepatan. Tadi ada siapa yang bantu koreksi ya? Ibu Lina ya. Ibu Linanya banyak ya, namanya sama ya. Sebentar. Bu Lina. 老师，超市的是 adalah nada 3. 不是 nada 4. 超市是 nada 4. Ini. Tadi saya tulisnya agak lurus kan. Ya, nada 4, Bu. Nada 4 ya. 超市. Nada 4. Oke, saya lanjut ya bahas yang kalimat kedua. Di mana soalnya adalah di depan hotel ini ada restoran Western food. Nah, kalau dari Ibu Lina, Lina Huang ya.
Linanya banyak. 在这酒店的前面有西餐厅. Itu sudah benar, sudah oke. Nah, kalau teman-teman tidak pakai 在 di depan, itu juga masih oke. Jadi artinya langsung 这酒店的前面有西餐厅 juga boleh. Ya. Di depan hotel ini ada restoran Western food. Oke, saya lihat kalimat dari teman-teman. Sebentar. Tadi sampai di Bajon ya. Oke, ada Ibu Chunrong. 在旅店不是酒店 atau 饭店 boleh ya, hotel atau 旅馆 tuh losmen sebenarnya ya. Kalau 酒店 tadi ada yang nyebutnya 饭店 boleh nggak Lors? Boleh. Hotel. Ini masih hotel yang berbintang, yang gede ya. 酒店 boleh, 饭店 boleh ya. Tapi kalau 旅馆 itu losmen. 旅店 saya jarang dengar ya. Kayaknya hampir nggak pernah. Jadi Ibu Chunrong boleh pakai 酒店 atau 饭店 ya. Oke. 在酒店前面有西餐厅 ya, 西餐厅. Ibu untuk huruf Mandarin Chan itu yang ini ya Bu. Chan Ting, si Chan Ting. Nih, Chan Ting. Ketikan huruf Mandarinnya yang ini. Ibu kan pakai huruf Mandarin. Cuman ada yang kurang tepat ya. Silakan dipilih kembali ya. Oh, Ibu pakai Kuan. Ya, Chan Kuan. Boleh. Ya, tapi Chan-nya yang saya tulis ini. Ya, bukan yang Ibu pilih. Mungkin ada kekeliruan dalam pemilihan huruf Mandarin ya. Coba dicek kembali. Oke, saya lanjut Bu Lina tadi udah. Ada Pak Tony ya. 在这酒店的前面有西餐厅。在这酒店的前面有西餐厅. Oke, sudah benar. Ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Sebentar. Ada Bu Susanti. 饭店前面oke ya. MEAN ya Bu ya. Mungkin ketikannya tadi kecepatan. 有西餐厅 ada restoran Western food. Baik. Bu Susanti sudah benar ya. 饭店前面有西餐厅 boleh. Kemudian berikutnya ada Pak Johannes ya. 酒店前面有一家西餐厅 boleh. 一家 artinya sebuah. Sebuah ya. Jadi ini kata satuan untuk restoran ya. Boleh Pak Johannes ya. 酒店前面 boleh. Terus ada Ibu Helena. 在酒店前面. 前nya pakai Q ya Bu ya. 前面有西餐厅. Cannya nggak pakai H tapi CAN aja ya. 西餐厅. Terus ada Ibu Elena juga. 在这家饭店前面有西餐厅 boleh. 这家饭店前面有西餐厅. Oke, boleh. Ya, yang sudah benar, saya bilang benar, yang perlu dikoreksi sedikit, silakan direvisi ya. Oke, kita akan lanjut kalimat ketiga. Oke, 同学们等一下啊。好, itu untuk kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiga, kalau ada yang mau jadi volunteer silakan, boleh. Kalimat ketiga adalah di sebelah kanan mall adalah apartemen saya. Ya. Jadi boleh kebalikan, misalnya apartemen saya ada di sebelah kanan mall, boleh juga ya. Atau di sebelah kanan mall adalah apartemen saya ya. Jadi teman-teman boleh fleksibel karena mereka tuh posisinya setara, jadi boleh tukeran gitu ya. Oke, saya undang volunteer berikutnya sambil teman-teman yang mau screenshot silakan. Oke, ada Pak Amin ya. Oke, saya unmute untuk kalimat ketiga. 晚上好， 晚上好, Pak. Ya, ya, info. Silakan Pak untuk kalimat ketiga.
在市场右边是我的公寓。 等一下bentar ya kalimatnya 菜市场，菜市场itu pasar Pak. Oh 诶，市场是吧？呀，市场 Mall Pak. mall apa ya?市场itu Ah, market pasar. Makanya tadi saya pikir apa saya salah dengar gitu ya. 市 mall 场 市 itu 场呀。 market pasar ya. Kalau Oh, mall kemarin saya pernah kasih kosakata Pak. Mall apa? adalah 购哎，购物中购物哦。心 哦 ya,购物 tempat belanja, beli barang. 购物中 Jungsin itu 心。 pusat, 哦 pusat perbelanjaan. 哦，可以，在购物中心是我的 Di 公寓。 oke. 购物中心 sebelah 在 kanan 购物在中购物心的 中心的右边是我的 oke. 公寓。购物中心的 ya, ya, 右边对是我的的右公寓。边 adalah 是我的公寓。谢谢Pak Amin, boleh dibacakan sekali lagi 购购物 kan Pak 购物 kalimat 中心 benernya 啊，中心的购右物中边 心的 ya silakan 右 Pak 边是我的公寓。好，谢谢您Pak Amin sudah benar 谢谢 ya 老师。谢谢再见不客气Pak saya mute kembali yuk kita bahas ya mungkin ada kalimat variasi dari teman-teman yang lain 购物中心的右边 kalau 边 mau tambahin R juga boleh 右边儿 boleh ya tapi kalau teman-teman nggak mau tambahin R juga nggak apa-apa 右边 boleh ya 是我的公寓 adalah apartemen saya coba saya lihat kalimat yang lain ya ada Ibu Katarina, 购物中心右边是我的公寓. Oke, boleh. Ibu tanpa te ya. Boleh, Bu. Boleh ya. Ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar. Terus ada Ibu Lina, 我的公寓是在购物中心的右边儿. Oke, boleh ya. Tadi yang saya bilang, boleh teman-teman balikin ya. Apartemen saya adalah di sebelah kanannya si mall. Boleh ya. Jadi kalau Ibu Lina itu kalimatnya adalah 我的公寓我的公寓 dulu ya. Dia taruh depan ya. 是购物中心是在购物中心的右边 atau 在 langsung aja. Jadi salah satu ya. Berarti kalau kalimatnya Bu Lina saya pakai atau teman-teman mau pakai variasi yang lain boleh ya. 我的公寓是在 boleh atau langsung simple. 我的公寓在购物中心右边儿。Oke, Em, ada lagi yang lain ya. Jadi ada dua versi kalimat teman-teman boleh pakai. Nomor 3, Bu Fitri ya. 购物中心右边儿是我的 Bu Fitri perlu ada te ya, kurang te. Yang lainnya udah benar ya. 购物中心右边儿是我的公寓ya. Jadi kalau subjek sama benda itu harus ada te, nggak boleh te-nya dihilangkan ya. Jadi 我的公寓 itu harus ya harus. Oke, baik, kita lanjut ya. Bu Fitri udah makin bagus ya. Tadi kalimatnya apa ada keliru, sekarang tinggal kurang te. Udah bagus ya, udah ada perkembangan. Saya lanjut Bu Elena. 购物中心的右边是我的公寓. Oke, benar. Berarti hampir mirip dengan kalimat yang pertama. 购物中心的右边是我的公寓. Oke, Bu Ita juga sama. Kalau 商场 boleh nggak? Boleh. 商场 itu juga mall. Boleh, Xiaoming. Jadi ini dia banyak istilah ya. Ada 购物中心, ada 商场, ada 广场, ada juga. Jadi memang mall itu karena translatean dari tempat perbelanjaan, banyak juga mereka itu bikin beda-beda. Ditambahin nama, terus ditambahin misalnya 商场 atau 购物中心 shopping center atau 广场. Saya pernah ke China lihat dia ada Wanda terus 广场. Nah, itu juga mall ya. Jadi berbagai istilah. Boleh Xiaoming ya pakai 商场 boleh.
kemudian Bu Helena, 在购物中心右边是我的公寓. Oh, Bu Helena lagi baru belajar ketik Hanzi ya, bener nggak? Kalau bener, nggak apa-apa Bu. Ibu ketik yang muncul dan pilih huruf yang ada gitu ya, tanpa mengenal huruf itu apakah iya atau bukan. Kalau iya, ini kan tebakan saya Bu. Kalau Ibu iya, Ibu boleh lihat eh apa namanya ketikan dari Bu Elena. Ya, Ibu kan lagi buka chat ya. Ibu boleh lihat ketikan Bu Elena itu huruf Mandarinnya yang persis seperti itu. Nanti Ibu sekarang boleh foto ya, yang punya Bu Elena di foto ya. Terus nanti ketik ulang, lihatnya ke ketikan itu. Oh, ini huruf yang mana? Itu akan lebih cepat, Bu. Caranya gitu. Kalau belajar ketik Hanzi, itu apa? Tips dari saya adalah teman-teman punya teks Mandarin yang benarnya, terus ketik dan cocokin. Oh, huruf ini ya. Oh, huruf ini ya gitu. Lama-lama apa? Mata kita akan bisa mengenal, oh ini hurufnya Kungyu itu hurufnya begini, walaupun nggak bisa tulis ya, tapi itu butuh proses ya. Bu Helena boleh cobain cara kayak gitu ya. Jadi punya Ibu Elena, Ibu boleh foto karena persis bentuknya kalimatnya sama dengan punya Ibu. Nah, Ibu foto terus habis itu Ibu cocokin ya, oke ya. Nah, Ibu Katarina juga sama bentuk kalimatnya itu persis kayak formatnya punya Ibu. Tinggal apa namanya Ibu cocokin. Oh ini huruf Mandarinnya yang benernya ya. Oke ya supaya sambil latihan. Baik. 谢谢同学们的句子. Terima kasih kalimat-kalimat yang sudah teman-teman buatkan, yang sudah masuk. Sebelum saya lanjut, tadi saya ada tanya Ibu Deborah ya. Ibu Deborah bikin kalimat, terus saya minta beliau untuk kasih saya kalimat bahasa Indonesianya. Belum ada ya. Oh, 每天早上我们有早操团体. Ya, maksudnya oh Ibu ada komunitas senam pagi gitu ya. Jadi Ibu maksudnya makannya di pas senam pagi, makan ondenya pas senam pagi gitu ya maksudnya ya. Kalau gitu kalimatnya kebalik ya Bu. Jadi saya balik ya ke kalimat yang Ibu bikin. Jadi teman-teman yang bikin kalimat, selagi kalimat masuk, saya akan bantu revisi ya. Jadi nggak masalah ya. Kalau misalnya teman-teman merasa, aduh kalimat saya benar apa enggak, nah silakan di chat. Nanti saya bantu. Nah Ibu Deborah ya. Jadi kalau misalnya saya makan onde pada waktu senam pagi, benar nggak maksudnya Ibu? Saya sih minta bahasa Indonesianya Bu, supaya saya bisa langsung translatein yang benarnya. Itu emang maksud Ibu begitu kah? Kalau benar saya bantuin bikin kalimatnya ya. Jadi 我在早操时吃了汤圆. Ini kalimatnya, Bu. Jadi kebalik ya, harusnya cai-nya tarik depan. Betul ya? Nah, kalau betul berarti gini, Bu. 我在, Ibu kan ketik huruf Mandarin. Nah, ini 我在早操时. Jadi pada saat saya senam pagi, makan ondenya gitu ya. Maksudnya Ibu mau kasih tahu saya gitu kan ya. Jadi maksudnya di waktu senam pagi di komunitas tersebut siapin onde. Jadi Ibu makan gitu ya. Nah, kalau gitu kalimatnya seperti ini ya. 我在早操时 时 itu pada saat. Ini saya singkat. Kalau kalau lengkapnya kan 我在早操的时候 panjangnya. Ini saya singkat ya teman-teman ya. Terus 吃了汤圆. Tangyuan tadi yang saya udah tulisin, yang tadi kita bahas onde ya. Oke, ini titik nggak cukup. Teman-teman kelihatan ya? Oke. 我在早操时吃了汤圆. Jadi karena udah lewat tadi pagi, saya tambahin le gitu, Bu. Kalimatnya seperti ini. Tadi Ibu cao-caonya taruh belakang ya, harus di depan dulu. Ingat, kalau ada cai, rata-rata itu tarik depan, baru kata kerja. Kata kerjanya yaitu shi, ini verb. Kayak gitu. Kalau teman-teman lagi ragu, um, silakan
diingat gitu ya, rata-rata ya, rata-rata kalau ada 在 ya, 在什么什么的时候, di sini artinya pada saat gitu ya, pada saat bla 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 terus melakukan apa. Maka 在-nya ini, satu frase ini yang saya garisin ini tarik depan dulu, baru kata kerja ya. Oke, 不客气, Bu Deborah ya. 谢谢您的句子. Terima kasih juga kalimatnya, sehingga kita bisa ada pembahasan juga dan juga tambahan kalimat buat teman-teman semua. 好, silakan teman-teman yang mau screenshot ditunggu sebelum saya lanjut ke bahan berikutnya. Oke, ini kelihatannya Ibu Elena sudah ketikin yang benernya ya. Oh iya, cepet ya. Oke, 购物中心的右边是我的公寓. Nah, iya benar Bu Helena ya. Itu ketikan huruf Mandarinnya yang benar. 谢谢您 Ibu Helena. 谢谢. Oke ya, cukup cepat ya. Jadi tinggal lihat, oh ini huruf yang mana. Itu, kalau teman-teman memang nggak pengen nulis, tapi pengen bisa huruf Hanzi, menurut saya nggak masalah ya. Ada cara lain ya. Silakan teman-teman ambil sesuai kebutuhan. Tapi kalau suka nulis ya dengan senang hati silakan belajar nulis ya. Oke, Ibu Helena. Baik, kalau gitu saya lanjut ya. Kita ke bahan berikutnya. Oh, sudah selesai ternyata ya lesson 8. Nah, ada sebuah apa ya? Kalau ini saya bilang peribahasa ya yang saya hadiahkan buat teman-teman di lesson ini. Sebentar ya, saya hapus dulu coretan saya. Oke. Ini dulu waktu saya belajar bahasa Mandarin ada orang tuh tulis gitu ya. Terus saya lihat bagus ya. Akhirnya saya ingat sampai sekarang gitu ya. Nah, bunyinya adalah mai pa shu bu pa gao you xin xue xi bu pa nan. Nah, menurut saya ini kata-katanya bagus ya. Makanya saya masukin ke dalam modul ya. Terus saya hadiahkan buat teman-teman semua. 我把这句话送给大家，希望大家在学习的时候遇到了什么困难，就会想起这句话gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dalam proses belajar mungkin ketemu kendala atau mungkin bosen gitu ya, semoga teman-teman ingat kata-kata ini ya. Jadi, oke, saya akan minta satu volunteer untuk bantu baca. Sekalian kita latihan baca. Kalau ada volunteer, uh, sambil saya artikan dulu ya. Oke, um, baik, ada Dr. Evelyn ya. Saya unmute. Nin hao, dok. 你好，老师，晚上好。 Nin hao. 晚上好, dok. Silakan dibaca. 蚂蚁爬树不怕高. 来，1、2、3。蚂蚁爬树不怕靠， Oke, kalimat berikutnya nanti saya koreksi ya. 有心有心学习不怕难。 Oke, yang keduanya bagus, Bu. Yang pertama, boleh ikutin saya. 蚂蚁爬树不怕高。蚂蚁爬树不怕高， Yes. Lanjut bawahnya lagi, sekali lagi. 有心学习不怕难。 Ya, 有心 ya, 有-nya 3, sin-nya 1. Boleh sekali lagi. 有心学习不怕难。有心学习不怕难。 Ya, Pupanan. Oke. Nada 2 ya. Pupa. Punya 2 ya. Pupanan. Nin, Dr. Evelyn sudah 谢谢 berusaha 老 belajar 师， dan juga sudah bagus ya. Nin, 再见. 再 Oke. 见。 Ya, 再见. Saya mute kembali. Kita lihat yuk artinya. Saya rasa artinya juga mudah ya teman-teman. Gak terlalu sulit. Bukan yang kayak makna kiasan gimana. Tapi lang-lang shangkou. Lang-lang shangkou itu kita bilang gampang diucapin gitu ya dan mudah gitu ya. Mai pashu, mai adalah semut ya. Pashu, pa. Jadi sekalian teman-teman lagi belajar pronunciation, menurut saya ini lumayan ya. P bacanya PH ya. Mai pashu, P baca PH ya.
Pa itu artinya manjat. Memanjat. Mai tadi adalah semut. Mai pa shu. Shu apa teman-teman? Pohon ya. Semut manjat pohon. Bu pa kau tidak takut tinggi. Bu pa kau. Menurut saya ini latihan banget ya pronunciation ya. Ada angin, ada tanpa angin gitu ya. Bu pa kau. Kalau G bacanya K. Jadi tidak ada angin, tapi G baca K, terus nada satu ya. Bu pa kau semut. Terus bu pa itu tidak takut. Pa ini takut ya. Kau tinggi. Kau tinggi. Jadi ini diibaratkan tuh semut kalau manjat pohon mereka nggak takut tinggi gitu ya. Arti yang terkandung sebenarnya adalah di kalimat yang kedua ya. 有心学习不怕难. 有心 itu ada hati. 有心. Jadi 有心 ini kita bisa sering pakai di konteks sehari-hari. Wah, 你真有心 ya. Wah, kamu sangat ada hati. Ada hati itu maksudnya ada niat ya. Serius itu namanya 有心. 有心学习. 学习 kita udah belajar ya teman-teman ya. Belajar ya. 学习. 有心学习 artinya apa? Ada niat untuk belajar, ada hati untuk belajar. 不怕难 tidak takut. Nan itu adalah sulit. 所以就是刚才我说的，如果大家在学习的过程中遇到了困难，那希望大家会想起这句话能够鼓励大家。Jadi kalau teman-teman dalam proses pembelajaran mungkin ada kendala, semoga kalimat ini bisa teman-teman ingat, terus bisa memotivasi teman-teman semua ya. 有心学习不怕难. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ada niat, pasti ada jalan menurut saya ya. Jadi selalu saya bilang bahwa bahasa Mandarin, yuk teman-teman yang ikut kelas ini juga, nanti kalau keluar gitu ya, ada orang bilang bahasa Mandarin sulit, boleh ya tolong teman-teman jelaskan bahwa sulit itu adalah persepsi. Adalah persepsi sebenarnya ya, tergantung teman-teman memandang dari sisi apa. Kalau kita lihat, oh ternyata ini menarik ya, ini bisa dipelajari ya, ada polanya, ada caranya, pasti bisa, ada jalan. Tapi kalau lihatnya ya sulit, nggak bisa, ya itu nanti ngarahnya ke situ gitu ya. Jadi teman-teman yang udah ikut kelas ini menurut saya, dia ada polanya, bukan karena saya pinter, bukan, 不是的. Karena kita latihanin terus, kita pelajari terus, akhirnya kita tahu polanya. Seperti yang saya kadang-kadang suka kasih teman-teman tips kan. Nah, itu sebenarnya ada pola yang bisa dipelajari. 所以请大家放心。对，可能是大家都会觉得有一定的难度gitu ya. Mungkin benar ada tahap kesulitannya karena dia berbeda dengan alfabet ya. Dan dia punya karakter tuh satu, terus artinya ya pokoknya beda karakteristik sama bahasa yang lainnya. Tapi menurut saya tetap bisa dipelajari. Buktinya banyak yang bisa juga kan, bener ya? Nah gitu ya. Oke, itu ya hadiah dari saya untuk lesson 8 ke teman-teman ya. 所以希望大家好好学习，好好加油ya. Semoga teman-teman semangat gitu ya. Teruskan pembelajaran ini dan ini adalah proses ya tidak instan. 所以好好加油鼓起勇气 gitu ya. Terus berani gitu ya untuk mempelajari dan menjalani proses ini. Oke, wah banyak banget yang sudah mentranslate di chat ya. Ini saya baru buka. Ternyata udah pada hebat untuk kosakata nggak terlalu sulit ya. Shu ini adalah pohon, bukan kayu. Kalau kayu itu mu. Mu itu kayu ya. Kalau ini shu pohon. Ada Pak Tony ya, 老师真有心
Oh, 谢谢您Pak. Nah, ini Pak Tony langsung pakai ya. 老师真有心. Ya, ini dipakai. Jadi teman-teman boleh pakai 有心 di konteks sehari-hari ya. Oh, 谢谢您, 您真有心 gitu ya. Boleh dipakai. Ya, ini benar. Jadi cara pakainya sudah benar. Artinya ada niat, pakai hati gitu ya. Nah, itu. Terus ada Ibu Lina, 老师教我们很有心. Oh, kalau Ibu Lina mau pakai ngajar ya, dipakai yungsin. Yungsin, kalau yungsin tuh hati cukup. Bisa tadi Pak bilang, oh, yungsin atau yungsin ini dia adjektif. Ya, tapi kalau misalnya Ibu Lina mau pakai kata kerja, maka pakai yungsin ya. Ibu bisa pakai 老师教我们很用心. Yung pakai ya. Kalau ini menggunakan hati ya. Yung mirip sih, mirip-mirip ya. Tapi kalau langsung to the point, oh kamu sangat ada hati ya, sangat berniat ya. Nah, itu pakai yosin. Tapi kalau wah, langsung ngajarin kita pakai hati. Nah, silakan pakai yongsin. Yungnya pakai. Tadi ada yung ya. Oh, meo. Tadi kayak sekilas ada lihat yung. Yung menggunakan. Ya, Bolina boleh kalimatnya udah bener, tapi akan lebih tepat pakai yongsin ya. Yongsin. Kayaknya ada satu lagu deh, 用心良苦. Nah, 就是这个 用心 ya. Bener-bener menggunakan hati ini lebih ke berusaha semaksimalnya. Itu namanya 用心. Sorry ya. Bahasa Indonesianya malah ini maksimal. Maksimal. Oke. Berusaha maksimal itu namanya 用心. 所以有点儿不太一样 ya, agak sedikit berbeda. 感谢老师，不客气，布丽娜呀。看到大家很有精神学习，我也觉得值得gitu ya. Saya melihat teman-teman semangat belajar, saya merasa ini worth it. Artinya ya saya menggunakan kalau hati bisa 1000% juga 1000% ya. Jadi apa namanya? Karena teman-teman semangat belajar ya. 所以这是给大家的礼物，所以不用感谢我 ya, tidak perlu berterima kasih, itu semua karena buah dari semangatnya teman-teman ya. Oke, 老师用心良苦 tadi artinya apa? Oh, 用心良苦 ini berusaha maksimal, berusaha sekeras-kerasnya. Itu namanya 用心良苦. 就是这个用心 ya. 用心 kata kerja. Iya, benar. Dia ada adjektifnya, ada kata kerjanya. Ya, jadi dia ada adjektif yang memiliki sifat kata kerja, Bu Lilian. Kita punya banyak kosakata yang kayak gini ya. Dia kayak adjektif tapi juga bisa kata kerja kayak gitu ya. Yungsin, jadi berusaha maksimal, ya dia punya makna berusaha maksimal, menggunakan hati ya. Oke, silakan di screenshot dulu. 不客气 ya, ada Xiaoming, kemudian Suyosan, Pak Suyosan. 信用 artinya kepercayaan ya, 老师. Iya, benar. 信用 itu trust ya. 也是这个用, betul. Sinnya kepercayaan ya. Oke, silakan di screenshot. Ada Ibu Mariana, 我用心教你，你有心学习. Ibu Mariana yang belakang maksudnya apa? Saya belum nangkap. Kalau yang pertama benar ya. 我用心教你. Saya pakai hati untuk ngajarin kamu. Betul. Oh, belajar. Kalau belajar berarti 你有心学习. Ini Bu. Ini saya nggak tulis ulang ya. Belajarnya pakai itu. 学习. Mungkin pininnya tadi ya kurang tepat ya. 学习 belajar. Oke, 谢谢大家 ya. Terima kasih juga teman-teman semua. Ada Bu Deborah, 老师教我们继续学习汉语，不怕难。对，不怕难，不要怕难, nggak perlu takut sulit ya. Pasti selalu ada cara. Ingat kata-kata saya, nggak cuma bahasa Mandarin sih sebenarnya ya. Semua hal teman-teman pasti ada cara. Jadi, 我希望大家遇到了任何一件困难呢，都要想起这句话，就是永远都有出路。
都有办法gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu kondisi kesulitan apapun, percaya sama saya ya, selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar ya. Dulu ada cara, ada 办法. Ini dari saya ya. Kita akan lanjut ke lesson 9. Teman-teman sudah selesai di screenshot. Saya hapus dulu ya. Kita akan lanjut ke lesson berikutnya. Wah, nggak berasa ya. Ini udah lesson 9. Nanti kita akan lesson 10, kemudian modul ketiga ya. Ini modul kedua sudah mau selesai. Baik, kalau sudah saya hapus ya. 来，我们看一下第9课，kita lihat lesson 9，看一下生词 di halaman 29 页, halaman 29, teman-teman kita lihat kosakata baru dulu untuk lesson 9 ya. 大家看一下生词，找到了吗？ Sudah ketemu? Oke ya, kalau sudah, 我们来念一下, kita baca ya. Saya bacain dulu. 找到了是吧 ？Oke, sudah. Saya bacakan dulu. 生词，生词. Silakan kalau pas baca kosakata, saya ingatkan lagi kalau teman-teman yang mau belajar pronunciation benar-benar disiplin ya. Itu pesan saya supaya nanti selesai modul itu pronunciation-nya ikut bagus ya. Itu aja ya. Oke, 生词，生词. Terus yang pertama, 师傅，师傅，师傅。机场，机场，机场。普通公路，普通公路。高速公路，高速公路。航班，航班。商人，商人。参加，参加. Ingat C bacanya ada angin teman-teman ya. 参加 展览会, 展览会. Karena cannya nada 3, lannya nada 3, maka cannya berubah jadi nada 2 ya. Tulisannya tetap 3-3, tapi bacanya nada 2 ya, yang huruf depan. 展览会. Sekali lagi, 展览会. 跑，跑。烫，烫. Ingat T bacanya TH dan ini nada 4. 烫。国际，国际。找，找。航空公司，航空公司。行李，行李。托运. T baca TH teman-teman ya. 托运, yun ada 4. 托运，托运处，托运处。一直，一直。手续，手续。办手续，办手续。护照，护照。飞机票，飞机票。登机牌，登机牌. Ingat P bacanya PH ya. Sekali lagi, 登机牌，登机口，登机口。K baca KH ya. Ini banyak yang ada angin ya teman-teman ya. Oke, 23 saya ulang lagi. 登机口，登机，登机。左拐，左拐. Sama teman-teman. Zuonya 3, guainya 3. Maka zuonya berubah jadi nada 2 ya. Zuo guai, tapi tulisnya tetap 3-3 ya. Oke, saya lanjut nomor 26. 然后，然后，然后。OK, 还有吗？哦，没有了。所以我们有26个生词，ada 26 ya. 好，再来一次好吗？生词，
师傅、机场、普通公路、高速公路、航班、商人、参加、展览会、跑、烫、国际、找、航空公司、行李、托运、托运处、一直、手续、办手续、护照、飞机票、登机牌、登机口、登机、左拐，然后，OK，好，我们来练习一下。Kita latihan bagi teman-teman yang mau jadi volunteer, silakan boleh tunjuk tangan ya. 好，我看一下哦，谁举手了？Siapa yang sudah angkat tangan? Ada Ibu Lilian. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师，晚上好。 Oke,晚上好Ibu. Ya, silakan Ibu kita akan baca ya dari judul. Ibu bacakan judul, kemudian nomor 1 sampai 5. 1到5，我们开始，kita mulai ya. 1、2、3。生子、嗯，师傅、哦，师傅师傅、师呀，傅、 punya ada 5 ya. 师傅，机场、机场，OK。普通公路、 Oke, nadanya ya 普 sedikit 通 ya. 公路、 Ya, 普通公路，路nya 普 4. 通公路、 Ya, 普通公路. Baik, lanjut. 高速公路、 Ya, kung 1, lu 4. Boleh sekali lagi nomor 4, Bu. 高速公路、 Ya, 高速公路。好，再来。航班、航，航班、 pendek. Boleh sekali lagi. 航班、 Pan benar, nada 1. 航班. 航班、 Ya, tadi yang pertama benar ya. Boleh sekali lagi nomor 5, Bu. 航班、 很好. Nomor 3 boleh sekali lagi. 普通公路、路。 Ya, 普通公路 ya, udah berasa ya, lu-nya harus nada 4. Baik, Sisin ini Bu Lilian sudah 谢 berusaha 谢 dengan 老师， baik 再 ya. 见。 Ayo, 不客气, 再见. Baik, saya mute kembali, kita lanjut. Ada berikutnya Ibu Helena. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师。 Oke, Nin hao Ibu. 我们念一下第6到第10. Kita baca nomor 6 sampai 10. Silakan Bu. 好的，那商人 Oke, 商人参加很好. 览会， Oke, tadi cannya kepotong Bu. Boleh sekali lagi nomor 8. 展览会，很好，会nada 4. 展览会。展览会， Oke. 汤 Oh, tang nada 4. 烫 Kalau nomor 9 Bu, boleh sekali lagi. 跑 Pao nada 3.，OK， Ya, baik. Yang nomor 10 boleh sekali lagi Bu. 烫 Ya, tang nada 4 ya. Sisi ini Bu Elena sudah bagus ya. Sisi gampang. 再见, saya mute kembali ya Bu. Lanjut berikutnya ada Ibu Lili. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Lili, 我们念一下11到15, 11 sampai 15好， ya. 老师。 Silakan Bu. 国际， Oh, 国际. 国际， Ya, jadi kalau JI ya, itu bacanya cici. Ya, jadi bunyinya cici. 好， Woji, ji-nya nada 4. Boleh sekali lagi, Bu. 国际 Oke, 12. 找 Zhao, 很好. Nada 3 ya. Zhao. 好航空公司 Oh, nadanya aja ya. Hangkong Gongsi. 航空公司 Ya, Gongsi nada 1-1. Baik, 14. 行李行李很好，15呢？
托运， Yun, nada 4. Tuo yun. 托运， Ya, TH, tuo yun. 托运， Hao. Kalau yang nomor 11, boleh sekali lagi, Bu? 国之， 不是，国际. 国际， Ya, 国际. Kalau zhi itu ZHI. Kalau ，OK， ini 谢谢 JI 老 ya. 师， Ketukar ya, bu keci. 这个，Di sini Ibu Lili, 没关系, udah 谢 bagus 谢 kok 老 ya. 师， Bu keci, 再见. Saya 再 mute 见。 kembali. Baik, kemudian Ibu Cindra ya. Oke. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, 我们念一下16到20, 16 sampai 20, silakan Bu. 1, 2, 3. 托运去，托托运去，处. 托运处， Ya, ini baca cu. Kalau cu, QU. Ya, Oke, 托 silakan. 运处， Tuo yun chu. 依词一直很好。所所所需所 Oke, 需 oke, nadanya aja ya, tapi pronunciation udah bener. 手续. 手续 Ya, 手续. Ya, oke, baik. Terus lanjut. 办手续， Ya, 办手续. 20. 护照 Nada 44, Bu. 护照 Ya, 护照. Oke. 16, boleh sekali lagi, Bu. Tuo. 托运去。不是。托运处. 托运处， Iya, ketukar ya. Kalau ci begini. Tuo yun chu. 托 Chu. 运处。 Tuo yun chu. 好，谢谢您, Bu. Yang lainnya sudah bagus kok. 加油，谢谢老谢谢您，师。很棒。Oke, baik, saya mute kembali. Kemudian berikutnya ada siapa? Ibu Ita ya. Oke, saya unmute. Nin hao, Ibu. 您好，老师。 Oke, Ibu Ita, 我们念一下21到26, 21 sampai 26 ya. Silakan. 飞机票、登机牌、很好。登机口、 Oke, 登机 oke, baik. 左拐，左拐, oke, terus. 然后 很好. Bu Ita, saya boleh tanya nggak? Nadanya stabil, Ibu pakai tangan nggak waktu baca? iya, pakai. Pakai ya. Oke, baik. Walaupun saya nggak lihat Ibu ya, kita nggak janjian kan, Bu? Iya, Laosa Enggak, bisa saya baca berasa ya. soalnya. Ya, jadi itu teman-teman ya, kenapa saya nanya Bu Ita? Karena ya ini saya nggak lihat ya, Ibu Ita juga nggak buka kamera. Mm-mm. Kalau teman-teman nada, kalau merasa, aduh kok saya kayak nggak stabil, teman-teman bantu dengan tangan ya. Kayak sesi yang modul 1 saya udah ajarin. Itu sangat membantu sekali karena kita jadi ngeh, oh iya ini nada 1 gitu ya. Bener nggak Bu Ita? Betul, Laosa. Ya, Nin ya Bu Ita sudah berbagi Iya, sama kita ya. 再见, Bang iya. ya. 谢谢老师，再 Ya, 见。 Saya mute kembali ya. Nah itu teman-teman ya, bener saya nggak janjian sama Bu Ita. Saya juga nggak ada WA-nya ya. Nggak, karena dia bisa stabil gitu, pasti bantu dengan tangan. Kalau teman-teman masih ingat kata-kata saya sangat berusaha untuk cari bagaimana cara teman-teman bisa stabil tuh nadanya. Bantu dengan tangan teman-teman. Selain dengan tangan, kita jadi lebih hafal. Oh ini tandanya nada 1, nada 2. Ini loh, apa namanya? Alam bawah sadar kita tuh dia ngikutin tangan soalnya. Jadi kita bisa terarah dan terkoordinasi. Bagi teman-teman yang merasa kok kayaknya nada saya agak sulit ya gitu ya untuk stabil. Kalau udah stabil ya udah nggak usah. Tapi ini sekalian karena pas ada ini saya bisa merasakan, saya sekalian kasih tips bagi teman-teman mungkin yang juga baru masuk mungkin atau baru mempelajari namanya nada
nggak lama atau merasa kok nada saya nggak stabil, silakan bantu dengan tangan ya. Nah, kalau tangannya langsung cari di mana? Di modul 1. Rekaman modul 1 itu lengkap ya. Saya bahas sampai teman-teman bosen ya untuk nada ya. Oke, baik. Eh sorry ya, tadi ada chat yang muncul. Ini Pak Ursin. Pak Ursin perlu tunjuk tangan ya, perlu raise hand ya, ada tombol raise hand. Bapak tunjuk supaya dia muncul ke atas, saya gampang ya. Boleh, boleh mau baca boleh kok. Tunjuk tangan aja Pak di menu raise hand diklik supaya nama Bapak bisa muncul ke atas ya. Oke. Baik, ini satu putaran udah selesai. Yuk kita lanjut satu putaran lagi ya sebelum kita artikan. Tadi Bu Ita. Oke, Pak Amin tadi udah ya. Oke, saya ganti ke Bu Deborah. Oke, Nin hao, Ibu. Ya. Nin hao, Ibu. 老师好， Oke, Nin hao. Suara saya kedengaran ya. Baik. Eh, Bu Deborah, kita akan baca judul ya, yaitu kosakata baru, kemudian 1 sampai 5 ya. 1到5. 来，开始。1、2、3。师傅，师傅。师傅， Ya, fu-nya 5 ya. 师傅。师傅， Oke, lanjut. 不同公路， Oh, yang kedua, 机场， Jichang, betul. Terus yang ketiga, 普通公路， Putong Kunglu. Oke, nomor 4, 高速公路， Gaosu Kunglu. 好. 公路，航班， Oke, sudah bagus Bu ya nadanya ya. Xie ini Bu Deborah. 谢谢。 Bu Keci, 再见, xie. Oke, terus saya mute kembali. Kemudian Bu Susanti ya di bawahnya ya. Oke. Nin hao Ibu Susanti. 你好，老师。 Oke, 我们念一下第6到第10, 6 sampai 10 ya. Silakan Bu. 1、2、3. 商人 Oke. 张家 Mm-mm. 展览会，展览会 Oh iya, oke. Sudah tahu ya. Janlan Hui. Oke, ada 4. Lanjut. 好 Mm-mm. 烫 TH. 烫 Iya, betul. Sekali lagi Bu. 烫 Hang, ya. Sisi ini Bu Susanti sudah bagus ya. Apa lihat muka saya terus berasa, oh ya ini kayak kurang H gitu ya. Oke ya. Tapi Bu bener ya. Jadi mungkin karena terbiasa, jadi Ibu tahu, oh iya ya ini kayaknya harus bacanya ada H gitu ya. Tang gitu ya. Oke, baik. Sisi Nin Bu Susanti. 谢谢老 Zaijian. 师。 Oke, Bu Kaji. Jayo ya, sudah bagus kok. Lanjut Ibu Shirley ya. Ibu Shirley saya unmute. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Nin hao. Kita akan baca 11 到15, 11 sampai 15 ya, Bu. Silakan, Bu. 来，1、2、3。Oke. 我 Suara 去 oh, 朝 sorry. 国际. Oh, suaranya belum saya dengar, Bu. Sorry. suara saya terdengar kan, Laus? Tadi enggak, sekarang baru. Boleh sekali lagi, Bu, nomor 11. 我去 Ya, ci-nya bersih ya, nomor Bu. 11. 国际. Ini suaranya hilang. 我去 国际. Oke. 朝 Terus 找. 航空公司 Oh, bunyinya gini Bu ya. 航空公司. suara saya hilang lagi. Enggak. Tadi ada sedikit kesalahan di kungsi. Oke. Mungkin sinyal ya. Jadi Apakah suara delay. saya terdengar? Oke, baik. Kayaknya delay. Apakah Jadi suara suara saya saya kayak terdengar? telat atau ibu yang telat apa? Terlambat ya. Iya, kayaknya ya. Jadi kayaknya miss gitu. Oke, nggak apa-apa, Bu. 13, Ibu boleh ikutin saya dulu. 航空公司. 航空公司 Ya, 公司 ya bacanya ya. Bu, silakan. 一
10 Oh, 一 14. 十哦14行李 行李. Oke, 15. 多音 Oke, T baca TH ya, Bu. Tuoyun. 托运 Oke, kalau 13 boleh sekali lagi, Bu. Hangkong Kongsi. 航空公司 Oke, 12. 潮 Oh, cao-nya bersih, tidak pakai H. Cao. 找 Ya, cao ya. Sisi ini Bu Shirley. 找 Ya, sudah benar. Cao-nya sudah benar ya. 谢 Sisi 谢 Nin, 老 再 师 见Ibu. Bukaci, 再见. Oke, saya mute kembali ya. Sudah bagus. Ya, kadang-kadang karena sinyal ya bisa jadi delay. Oke, baik. Kemudian berikutnya ada Pak Ursin ya. Saya unmute. Nin hao. Ya, sudah saya unmute. Bisa? Saya coba unmute lagi ya. Ya, Nin hao, Pak. Suaranya agak kecil, Pak. Boleh digedein sedikit? 你好， Oke, Pak. Kita akan baca 16 sampai 20 ya. 16 到20. Silakan, Pak. 多云珠， Tuo yun chu. Nadanya ya. Silakan, boleh ikut. 多多云柱， Oke. 17, 一 lanjut. 一直 Dan hao, 一直. 一 18. 直说住， Oh, bacanya 手续. 手句 Shu. 句 Shu ya. X itu baca S, terus mulutnya setengah bulat ya. Oke, 19 coba, Pak. 板手指 Oke, nadanya ya Pak, boleh ikutin Ya. saya. Pan shou xu. 搬办手机 Ya, xu nada 4 ya. Pan shou xu. 20, 护照 hu zhao. 护照 Ya, hu zhao. Boleh 18 sekali lagi Pak? yang mana 18 Nomor 18 sekali lagi. 手住 Ya, shou xu. 手续 Ya, benar. Shou xu. 16, 多运出 tuo yun chu. Nada 4 ya. Chu. 多 Tuo yun 多多运出， chu ya, nada 4. Oke, Pak Ursin sudah 谢 lumayan 谢。 bagus ya. Sisi Nin, 再见 Pak. Saya mute kembali ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut 21 到26 ya, 21 sampai 26. Ada ini mungkin lupa di rename ya, ada Oppo. Baik, Nin hao, saya sudah unmute. Nin hao. Coba yang sekali lagi ya. Hmm. Bisa, Bapak atau Ibu? Oppo A5 2020. Oke, saya unmute sekali lagi ya. Apakah bisa? Oke, baik. Mungkin gangguan sinyal. Kalau gitu saya ganti ke orang lain ya. Dokter Evelyn, Nin hao. 您好，老师。 Oke, boleh bantu baca 21 到26. 来，silakan.
飞机票， Oh, 飞机票 114 ya nadanya ya. Boleh sekali lagi? 飞机票. 飞机票， Oke, terus 登机牌， hmm, 登机口，很好，登机很好，再来，左快，左拐，左快， guainya bersih, tidak ada h. 左拐，左拐，很好。然后然后 boleh 25 sekali lagi, 再来一次。左拐，哦，左拐。左拐， Ya,左nya jadi nada 2 dibacanya ya, tapi tulisnya tetap 3. 好，谢谢您，Dr. Evelyn sudah bagus，谢谢，谢谢再见。您。呀，再见。OK，好，同学们，那我们今天就先到此，我们下星期再来听解释，好吗？Kita sampai di sini dulu ya, minggu depan kita lihat untuk penjelasannya。谢谢大家，祝大家周末愉快，也预祝大家圣诞节快乐啊，旅游快乐。周末愉快。再见，谢拜拜，谢谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师。谢谢。谢谢。